wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, jumpa lagi dengan saya Fitriana Ayu di program Dialog Fajar. Pagi hari ini tentu tidak sendiri, sudah hadir Ustadz Ali Muafa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lancar ini tadi ya Ustadz ya? Alhamdulillah, masih sepi ketepatannya, masih pagi. Iya, masih pagi, habis subuhan gitu, menikmati gitu ya Ustadz ya? Alhamdulillah, betul. Kemudian dilanjutkan ketemu, diskusi. Nah ini curhat-curhatan gitu Ustadz. Ini penggawean kita ini. Iya. Kadang kan kalau ketemu kawan gitu nggak kerasa itu awalnya tanya kabar gitu. Lama-lama akhirnya bercerita atau alias mencurahkan hatinya gitu. Pagi hari ini kita juga kalau ada waktu ini buat curhat ini Ustadz. Saya curhat ke Ustadz Ali gitu ya. Nah tapi ada pertanyaan juga, boleh nggak sih Ustadz kita ini curhat kepada Allah gitu. Iya. Apakah ada larangannya juga gitu? Kenapa kok bisa ada judul ini gitu Ustadz? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Ali Muafa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Kawan, mari kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita, mudah-mudahan kita tetap menjadi atau dipastikan oleh Allah kita menjadi orang yang ahli syukur. Insyaallah. Nah, Allah sendiri pernah menyindir, berapa kali pun kita bersyukur, berapa atau alat secanggih apapun yang kita gunakan menghitung nikmat Allah, ternyata la tuhsuha, kalian tidak akan mampu. Nah, kita bersyukur kawan, bertemu, mendengarkan ya, berjumpa jarak jauh dengan Mbak Ayu bagi yang jauh ya. Ini mudah-mudahan memberikan bekal tambahan untuk kita bersemangat. Bolehkah curhat kepada Allah? Tergantung maknanya ya. Karena ada orang yang mengatakan bolak-balik curhat nang Allah. Nek butuh tok lah, macam-macam. Iya. Kak sungkan dengan Allah Ta'ala lah, begitu ya. Jadi kita maknai saja curhat itu kita jadikan bukti bahwa kita itu memiliki banyak problem, dan problem itu mesti yang akan tampil mengatasi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dimaknai bahwa Allah itu yang maha menolong kita, selesai. Kalau dimaknai bahwa kita ini tidak bisa apa-apa, ilmu yang kita profesor pun ya tidak cukup bisa mengatasi persoalan kita, kecuali Allah. Nah, curhatnya dimaknai begitu. Ya, terlepas dari definisi curhat itu kayak apa, tapi yang jelas kan kisarannya curhat itu kan ya apa Mbak Ayu? Curhat itu menyampaikan persoalannya begitu ya, problematikanya ya. Nah, itu ya kesulitan-kesulitan hidup kita. Itu kita sampaikan kepada Allah. Memang terkadang curhat itu lagunya ya keliru, redaksinya ya keliru. Nah itu kan maknanya juga bisa-bisa berbeda. Contohnya begini Mbak Ayu. Ya Allah, saya jualan sudah 4 jam kok enggak ada orang lewat sama sekali, enggak ada orang mampir sama sekali. Apakah engkau tidur ya Allah? Lu ya gak penak ngomong niku. Iya. Tapi kalau ya Allah 4 jam saya belum ada pelaris yang membeli dagangan saya. Oke lah ya Allah. Saya beriman bahwa engkau menguji aku. Silakan, tapi tolong ya Allah sertakan aku ini kuat menghadapi ini semua. Lu lah beda lagi. Kalimatnya berarti Ustadz lah tadi iya. ya. Kalimatnya bener, lagu ini salah ya salah. Iya. Nah, bisa jadi akhirnya curhat kepada Allah itu
Selain pertama memang kita mengakui kemahahebatan Allah, kita juga memang menjadikan curhat itu sebagai ibadah kepada Allah. Loh kok bisa? Ya, coba kita dengarkan. Jika curhat dimaknai dan diniati berdoa, lalu apa kok doa minta Allah? Allah yang maha kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Dan berfirmanlah Allah Tuhanmu itu. Bagaimana firman-Nya? Ud'uni, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, akan aku beri apa yang engkau minta. Loh, ini perintah. Jadi Allah itu justru memerintah kepada kita untuk meminta kepadanya. Ya. Untuk meminta, ini bahasa kita, meminta bahasa kita apa tadi, curhat, wadul dan lain-lain. Yes, penting kan maknanya ya. Semangat kita dan hati kita kayak apa maunya itu. Meskipun bahasanya bahasa doa, tapi nek ngelono Allah ya kan ya salah. Nah, jadi Allah sudah berfirman ya seperti itu, Luqman ayat 18. Nah, jadi Allah itu berarti kan selain bukan kepada kita bahwa kita itu adalah makhluknya yang memang menggantung atau butuh kepada Allah, tapi juga Allah yang Maha Pengasih itu juga mendorong agar kita itu semakin dekat dengan Allah melalui yang disebut doa itu. Saya kira Mbak Ayu, siapa sih doa kepada Allah itu yang tidak sangat mendekat kepadanya? Ibaratnya saya ini butuh sesuatu pertolongan kepada Mbak Ayu. Mbak Ayu tolong dipanggilkan itu minuman. Maksud ya saya itu dengan nada sombong begitu kan. Lalu berdiri lalu dengan tangan kiri begitu. Mbak tolongkan, ambilkan Mbak itu. Walaupun ada kalimat tolong. Ambilkan Mbak, gak sopan gitu loh Mbak. Bahasa tubuh saya ini sangat tidak baik. Akhirnya yang merespon ngongkol, nyongkol. Lah kan begitu toh. Ya Allah, iya. Lah, mungkinkah kita itu memohon kepada Allah seperti itu? Kan tidak mungkin. Jadi maka Allah mengajari kepada kita agar doa kita lakukan itu dengan penuh tawadhu. Aturannya memang begitu. Tampakkan, ya, tampakkan bahwa kita ini sedang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakabur, yang sombong, bahasa Jawa ini kemelinti, tidak mau menjadikan Allah sebagai tempat untuk mengadu dan berdoa. Jadi itu akan diancam oleh Allah dengan siksa neraka jahanam. Berarti Mbak Ayu, Allah itu sangat menanti kepada kita, ayo ndonga. Orang yang tidak mau berdoa pada Allah itu jangan-jangan orangnya sombong. Nah, apakah ada manusia seperti itu Mbak Ayu? Semoga tidak ya Ustaz. Semoga tidak ada. Tapi Allah sudah mempublish di dalam Al-Quran itu. Ini sudah viral ya. Mungkin viralnya tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Ada orang bernama Fir'aun. Nah, masih ingat toh? Iya. Oke, gak tahu loro, gampangannya begitulah kawan. Apa yang dicari? Sudah kaya raya. Ya. Bahkan diriwayatkan gudangnya itu untuk menyimpan kekayaan itu begitu banyaknya. Ya. Saking banyaknya kuncinya juga banyak. Kunci gudangnya itu tidak mampu diangkat oleh satu orang, dua orang, dan lain-lain. Itu lambang betapa kayanya dia. Ditambah lagi dia sehat walafiat, tidak sakit, tidak pernah sakit, gak pernah opname, dan lain-lain. Kira-kira orang ini karena semuanya tercukupi kebutuhannya dan bahkan tak pernah sakit,
Ada dua, apa tambah bersyukur pada Allah atau dia malah sombong kepada Allah. Nah ini bahayanya. Maka beberapa peristiwa zaman Rasulullah SAW itu terjadi. Ada orang yang kaya raya dan dia sangat taat kepada Allah. Bahkan harta bendanya itu tidak boleh ada sisanya kecuali untuk kepentingan agama Allah. Siapa di antara mereka? Istrinya yang tercinta itu. Namanya adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah itu adalah orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah. Dan kekayaan beliau yang begitu banyak. Bos emas, begitu kira-kira bahasa sekarang. Dihabiskan untuk meraih cintanya Allah melalui perjuangan Rasulullah SAW sampai beliau itu menangis suatu saat itu. Menangisnya itu tak biasa oleh Rasulullah mendengarnya itu. Ternyata apa? Beliau menangis karena dakwah ini belum selesai tapi hartaku udah habis. Bukan disesali habisnya itu, tapi dia itu masih kepingin lagi punya harta untuk kepentingan dakwah itu. Nah ini bukan orang yang sombong, dia dikasih kekayaan, tapi justru dia kepingin kekayaannya tambah, tapi untuk agama Allah tadi ini. Jadi ada orang yang memang sombong ketika diberikan kelebihan oleh Allah. Di antara orang yang sombong adalah orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Dalam arti orang ini merasa dirinya sudah cukup tanpa Allah. Dalam arti orang ini tidak butuh pada Allah. Dalam arti mereka punya apa-apa itu bukan dari Allah loh, iki loh. Sakti ya. Itu. Jadi maka pertanyaan apakah curhat kepada Allah itu boleh? Loh, ya bila perlu kita katakan wajib bila perlu. Ya. Kenapa? Satu, karena kalimatnya ud'uni, berdoalah kepadaku. Itu kan kalimat perintah. Sederhana saja perintah itu kan wajib kita lakukan, sederhananya. Yang kedua, memang dengan berdoa itu pasti kita semakin dekat dengan Allah. Gak ono wong ndonga mbek muring-muringku. Mesti kan bila perlu kan merayu-rayu gitu toh Mbak Ayu. Bila perlu kan seperti itu. Nah jadi sekali lagi bahkan curhat itu bisa menjadi kewajiban kepada kita. Curhat kepada Allah maksudnya. Itu justru bisa menjadi kewajiban kepada kita, apalagi kalau kita membaca ayat ud'uni astajib lakum itu tadi. Maka kawan, ya kawannya bayi lah Mbak Ayu. Kalau kita manusia ini, butuh itu, mengeluh ini, mengeluh itu. Asalkan tidak dijadikan Allah itu tambal butuh Mbak Ayu. Kawan, tambal butuh itu apa? Kalau ada kebutuhan datanglah kepada Allah. Kalau udah dipenuhi kita lupa dengan Allah. Itu disindir loh dalam Quran. Koyok gak tahu butuh ambek aku wae. Nah begitu sindirannya. Makanya ada sebutan itu kalau kita diberi harta itu juga bagian dari ujian ya Ustadz ya. Ya, betul Mbak Apakah Ayu. kita tetap bersyukur atau justru lupa? Ya, dari kata-kata Mbak Ayu ini benar. Jadi ketika kita ada kelebihan, itu malah kelebihan itu melupakan diri kita pada Allah. Maka Allah juga mengingatkan Mbak Ayu di dalam Al-Quran, ya jadikanlah kekayaan kita ini adalah suatu amanah. Jadikanlah apa yang kita miliki ini adalah anugerah dari Allah, dan jangan pernah lupa nikmat Allah yang diberikan kepada kita juga menjadi ujian. Ujian enak dan ujian tidak enak. Nah ini mudah-mudahan ini barokah manfaat Mbak Ayu ya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz Ali sudah mengingatkan supaya kita wajib ya kalau bisa curhat pada Allah. Dan harusnya disertai dengan kalimat-kalimat yang sesuai alias tidak mengeluh tapi tetap dengan harus bersyukur. Amin. Demikian juga kawan Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.